Halo, kali ini kita masih melanjutkan mempelajari topik pengolahan data. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana kita mencari nilai tengah atau median, ya, nilai tengah. Jadi kita langsung ke contoh soal saja. Nah, kita akan bahas 3 soal, ya. Yang pertama, kita punya data umur 8 orang anak di sebuah kelompok, ya, di sebuah kelompok dalam satuan tahun, ya, si data ini. Jadi di sini udah terdata 1 anak, 2 anak, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 anak. Umur 12 tahun, 10 tahun, 7 tahun, 6 tahun, dan seterusnya. Nah, untuk mencari nilai tengah, apa yang harus kita lakukan dahulu? Yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan, ya, urutkan dari kecil ke besar, atau boleh sebaliknya, ya, besar ke kecil, tapi kita pakai urutan dari kecil ke besar. Oke. Nah, dari data ini kita akan urutkan dari yang paling kecil. Kita lihat yang paling kecil berapa? 6 tahun, ya. Jadi kita akan tulis 6. Lalu berikutnya kita cari 7, 8, lalu 10, lalu 12, 13, 14, 15, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah 8. Jadi ini data umur 6 tahun sampai 15 tahun sudah berurut. Lalu langkah berikutnya adalah kita mencari data ke berapa. Jadi data ke itu maksudnya begini. Ini data pertama, data kedua, data ketiga, sampai data ke-8 adalah ini. Dengan syarat datanya sudah berurut nilainya dari kecil ke besar. Ya, itu persyaratannya, oke. Jadi data ke. Nah, data ke-nya berapa? Saya misalkan data ke-nya saya kasih dia adalah N. Bahwa N adalah data ke N. Itu berapa? Yaitu jumlah anggota atau jumlah orang, ya. Jumlah orangnya kan 8. Saya bagi dengan 2. Karena kita mau nyari nilai tengah. Nilai tengah berarti kan di tengah-tengah dari urutan orang ini di mana. Jadi kita bagi 2. Dapat berapa? 4 kan? 4 pas, ya, nggak ada sisa. Lalu berarti data ke N-nya adalah 4. Lalu nilai tengahnya berapa? Nilai tengah kita akan menunjukkan anak umur berapa itu di posisi nilai tengah, ya kan? Kalau N-nya 4 berarti kan 1, 2, 3, 4. Berarti di 10 tahun. Tapi 10 ini bukan nilai tengah. Karena kenapa? Karena di sebelah kiri dia ada 3 orang. Di sebelah kanan dia ada 4 orang. Berarti bukan nilai tengah. Jadi nilai tengah yang untuk kasus seperti ini, bahwa jumlah anggotanya itu 8 orang, adalah bahwa nilai ke N, ya, tambah. Ini rumus, ya. Tambah nilai ke N tambah 1. Kita bagi dengan 2. Kenapa begitu, ya? Nah, kita lihat nanti. Ya, kita coba. Nilai ke N. Nilai ke N, N-nya kan 4 kan? Berarti nilai ke 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 10. Kita ambil 10 di sini. Kita tambah dengan nilai ke N tambah 1. N-nya kan 4. 4 tambah 1 itu kan 5. Berarti nilai ke 5. Nilai ke 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini. Tambah 12. Kita bagi dengan 2. Itu sama dengan 10 tambah 12, kita hitung dulu. 22. Bagi 2. 22 bagi 2 adalah 11. Nah, 11 ini apa? Satuannya tahun, ya, karena kita menunjuk data tahun. Nah, 11 ini posisinya di mana? Jadi kita ambil data 2 ini 10, dan ini sebenarnya dia maksudnya. Nah, di sini posisi di tengah tuh. Ya. Kalau di sini, kalau misalnya ada titik di sini, berarti di sebelah kiri ada 4 anak. Sebelah kanan ada 4 anak. Inilah posisi tengahnya. Karena dia tidak menunjuk siapa-siapa, berarti kita ambil ratanya gitu. Ambil supaya adil, ambil nilai ini, kita jumlahkan, ya. Jumlahkan lalu kita bagi 2. Dapatlah 11 tahun. Jadi kira-kira di sini 11 tahun. Itu nilai tengah. Oke? Nah, soal kedua. Soal kedua, rumusnya beda lagi. Gini. Umur 5 orang anak TK.
ya, coba ada 5 orang anak dalam tahun, bahwa ada yang 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 5 anak. Sama dengan nomor 1. Kita pertama urutkan dulu, ayo kita urutkan dari yang paling kecil, 4. Berikutnya 4, nggak apa-apa ya, ada yang sama ya, 4, lalu 5, lalu 6, lalu 6. Nah, nilai tengahnya bagaimana? Kalau ini sebenarnya kita gampang, oh ya nilai tengahnya ini gitu. Ini karena datanya sedikit, kita gampang. Kalau datanya banyak, kita butuh rumus ya. Jadi kita cari seperti ini aja, kita cari N-nya dulu. N adalah, data ke N adalah jumlah anggota 5, kita bagi dengan 2. Dapat 2 bulatnya, ada koma sekian. Kita nggak mau peduli komanya, kita hanya ngambil yang bulatnya ini. 2, ya kan? Kalau kita misalnya nurutin 1, 2 berarti 4 dong. Bukan kan? Tapi ini kan harusnya kan 5 yang berarti N ini kan 2. Ini kan 3 berarti N plus 1. Jadi rumus untuk mencari nilai tengah yang ini adalah data ke N tambah 1. Data ke N, N-nya kan 2. 2 tambah 1 berarti data ke 3. Ini berarti data ke 3. 1, 2, 3. 5 jawabnya. 5 tahun. Nilai tengahnya adalah 5 tahun. Oke, dari 2 soal ini kita ambil satu kesimpulan supaya lebih gampang. Gini, jadi ada 2 rumus. Jadi syaratnya pertama adalah kalau jumlah anggotanya genap. Bilangan genap tahu kan? Genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Contoh bilangan genap seperti apa? Misalnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Itu bilangan genap. Nah, kalau jumlah anggotanya genap, rumusnya adalah ini. Anggota ke N tambah anggota ke N tambah 1 bagi 2. N-nya gimana? N-nya adalah jumlah anggota dibagi 2. Ini ya. Oke. Lalu sekarang kalau jumlah anggotanya ganjil. Ganjil artinya bilangan yang tidak habis dibagi 2. Contohnya berapa bilangan itu? 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Itu bilangan ganjil. Jadi kalau jumlah anggotanya ganjil, untuk mencari nilai tengah adalah N tambah 1. Data ke N tambah 1. N-nya kita cari sama ya, jumlah anggota bagi 2. Ambil yang bulatnya saja. Desimal belakang sisanya kita nggak mau tahu, kita ambil yang bulatnya. 2 tambah 1, 3. Lalu kita terusurin anggota ketiga itu siapa? 1, 2, 3 ketemu. Begitu caranya ya. Jadi intinya ada 2 rumus nih. Pertama untuk jumlah anggota genap. Yang kedua adalah ini, jumlah anggotanya ganjil. Paham ya? Oke, itu memang harus kayak begitu. Nah, sekarang saya mau kasih contoh satu soal lagi yang datanya agak banyak. Tadi kan datanya sedikit, mungkin lebih mudah kita bisa berderet ke kanan. Tapi kalau data sudah banyak, 20, 30, bahkan ada yang 50, nggak mungkin kita berderet ke kanan, akan menyulitkan kita, ya kan? Lalu kita, data yang berderet itu yang sudah ada kita susun dalam bentuk tabel frekuensi. Nih, saya sudah punya tabel frekuensi. Bahwa yang kolom pertama menunjukkan berat badan ya dalam kilogram. 15 kilo, 16 kilo, 17 sampai 20 kilo. Dan datanya sudah berurut dari kecil ke besar. Atas kecil, makin ke bawah makin besar. Nah, sebelah kanannya adalah frekuensi dalam satuan orang. Artinya yang yang berat badannya 15 kilo ada 2 orang. Yang 16 kilo ada 4 orang dan seterusnya. Dan jumlah orang ini semua ada 20 orang. Oke, nah sekarang kita mau cari nilai tengahnya. Kembali seperti yang 1, 2 ini, sama aja. Jadi kita lihat, 20 ini angkanya ini genap atau ganjil? 20. Genap ya, karena dia habis dibagi 2. 20 bagi 2, 10 tanpa ada sisa kan, itu berarti dia genap. Oke, nah kalau dia genap berarti kita akan pakai rumus yang mana? Yang ini ya, N tambah N plus 1 bagi 2 ya. Jadi kita hitung N-nya dulu. N-nya berapa? N-nya adalah 20 bagi 2.
dapatlah data ke 10. Lalu nilai tengahnya adalah N tambah 1 bagi 2. Nah, data ke N-nya berapa? Coba kita akan cari data ke N. Data ke 10 di mana letaknya? Gimana cara cari data ke 10? Nah, dari sini. Kita akan hitung di kolom frekuensi dari paling atas sampai ketemu 10. Jadi 2 tambah 4, 6. 6 tambah 4, 10. Berarti ketemu di sini ya, 10-nya ya. Di kolom ini. Berarti kita akan ambil data ini, 17 tahun. Gini. Nah, baru kita ambil data ke N tambah 1. N-nya 10 tambah 1, 11. Baik, itu kita akan ambil data ke 11. Di sini kan udah paling ujung kan 10. Berarti ke 11 ya di bawahnya kan. Nah, kita ngambil yang ini. 18. Baru kita bagi 2. 17 tambah 18 adalah 35. 35 kita bagi 2 adalah 17,5 tahun. 17,5 tahun ya. Nilai tengahnya di sini. Jadi kalau misalnya kita di tengah mungkin sekitar di sini ya nilai tengahnya nih. Nah, ada di antara 17 dan 18 ini. Antara 17 dan 18 di sini nilai tengahnya. Bisa ngebayangin ya kenapa 10 ada di sini ya. Kalau ini misalnya saya deretkan sebenarnya sama aja. 15, nah saya ilustrasikan gini. 15 tahun 2 anak kan selalu kayak begini. 15, 2 anak kan. Lalu 16 4 anak. 1, 2, 3, 4. Ya kan, lalu 17 4 anak. 1, 2, 3, 4. Gitu sebenarnya dan seterusnya. Jadi kita mau cari data ke 10 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini kan. Data ke 10. Lalu berikutnya apa coba? 18-nya 7 orang. Dan seterusnya saya tulis ya, nggak tulis. Lalu kita cari yang data ke 11. Ini kan tadi data ke 10. Data ke 11 ya ini kan. Nilainya 18. Nih. Begitu. Oke ya. Mudah-mudahan paham ya. Oke.